Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi unasan wa adalla bil jahli akhirin wa ja'ala ilmal fiqhi imadan li hadzal din wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in, amma ba'd. Fa aqulu fi qoulihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan Allah. Ulun menyambat pian yang dimuliakan Allah. Kada bapak dan kada kepedean jua pian, memang dasar pian sedang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena melaksanakan ibadah yang paling mulia, sembahyang. Lalu sembahyang tadi berjamaah pulang. Nabi menyatakan, bapadah Nabi lawan sahabat saksikan bubuhannya yang sembahyang berjamaah tarus toh, apakah di masjid, di musholla, inya istiqomah, maka saksikan inya orang beriman. Tuh Nabi bapadah. Kemudian pian yang sudah istiqomah pulang nih, istiqomah sembahyang ini berjamaah, kada gampangan ngalih tau lah, paharatan orang ajan di situ jua pembeli betuyuk. Nah, kita bisa istiqomah seperti itu kecuali garing atau batis asam urat kada kau berjalan. Pokoknya kada kau berjalan ke masjid. Jikanya kau bekesot dilawani sidin ke masjid berjamaah tadi, karena sidin juga berpikiran bahwa kalau orang sembahyang berjamaah itu, kalau sembahyang sorongan itu 100 juta. Kalau sembahyang berjamaah 2,7 miliar. Pilih yang mana? Nyata milih 2,7 miliar. Sekali aja menggawinya. Untung benar kalau tak. Belum lagi fadilah yang lain disaksikan oleh Nabi. Lalu sidin yang istiqomah tadi garing. Garing sidin yang biasa sembahyang berjamaah. Garingnya berapa? 2 bulan sidin garing. Garing sidin. Diobati malaria lain, beheraan lain, gula, penyakit gula lain. Sekalinya garing sidin. Sakit hati, kada diizinkan bini kawin lagi, garing juga kalau tuh garing hati. Kada kawa berdampak kepada awak, misalnya garing itu, garing kada kawa turun ke masjid. 2 bulan sidin handaknya turun. Raum mata. Raum, taulah raun. Nah ya, rabah, rasa kadap mun berjalan pasti terabah mengalihkan orang. Lalu sidin 2 bulan kada kawa sembahyang berjamaah ke masjid. Apakah dapat inya sembahyang, pahala sembahyang berjamaah itu? Lalu sidin sembahyang sorongan aja di rumah, tetap dapat pahala sembahyang selama inya 2 bulan garing itu, dapat pahala sembahyang berjamaah. Kenapa? Inya istiqomah bakasnya. Ada juga yang seikung 2 bulan juga garing ke masjid, wayah-wayah berjamaah, wayah-wayah kada, kadang-kadang. Lalu garing itu, lalunya kada juga meninggalkan sembahyang, tetap inya sembahyang di rumah, tetapinya kada dapat pahala berjamaah 2 bulan. Kenapa? Inya kada istiqomah. Makanya itu luar biasa. Untung benar yang bisa berjamaah terus ke masjid. Apalagi kawa
istiqomah berjamaah subuh di masjid, bah itu sudah kadada ukurannya lagi, untung benar tuh Bang. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian kita selawat dan salam kepada Nabi kita. Ini entah suara ulun kah atau mic ini kama isap suaranya. Hadirin, oh ya Jo ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian kita bersyukur lawan Allah Ta'ala, berisi Nabi yang sayang benar lawan kita, memperhatikan benar lawan kita, siang dan malam menjaga kita sampai di akhirat tuh dibela sidin kita. Mudahan kita beparak lawan sidin, mudahan kita kawa cinta lawan sidin. Karena Nabi itu kan bepandir kecuali firman Allah, ujar Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajmain. Kada sempurna iman ikam berataan kecuali aku lebih ikam cintai daripada abah ikam, anak ikam dan manusia semuanya. Nah, mudah-mudahan dengan berkat salawat kita kepada Nabi, mudahan kita tambah parak lawan Nabi, tambah banyak, tambah parak, tambah banyak, tambah parak, tambah banyak, tambah parak dengan Nabi, tambah dekat. Dan ulun batakun, mulai A sampai Z ibadah kita, adakah yang kada melalui Nabi? Semua melalui Nabi. Wajar kalau kita bersalawat lawan Nabi, tanda terima kasih kita kepada Allah. Nabi kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca salawat kepada Nabi kita sekali barang. Salawat kamilah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Kemudian kita niat iktikaf di masjid ini. Aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mana jam? 20 menit lah lagi lah, 20 menit paling sedikit. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berhubungan dengan masalah sembahyang, yang kebetulan ini adalah bulannya di mana Nabi di-mi'ratkan, diisrokan. Hadiahnya sembahyang lawan kita. Nah, pertama tentang aurat untuk bebinian. Minjam satu mat. Aurat untuk bebinian, lihati bebinian nah. Lihati bebinian. Aurat untuk perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan di belakang dan muha. Yang jadi persoalan muha. Apa itu muha? Muka. Muka untuk perempuan yang mana ngarannya muha? Dalam pembahasan wudu, dalam pembahasan masalah wudu, yang ngarannya muha itu adalah panjangnya dari batas tumbuhnya rambut sampai di dagu sini, lebarnya antara dua telinga, lalu berarti itu muha, muka. Selain itu aurat untuk perempuan. Jadi muka, jadi ibu-ibu yang dimaksud muha itu sekulilingan ini, berarti yang di bawah ini. Nah, ini yang hendak kita sampaikan, yang di bawahnya ini tetap aurat. Oleh karenanya maikat atau kenapa itu, pokoknya maikat anunya nih, mukenanya nah Bu, oleh karenanya maikat mukenanya jangan di sini, jangan di gulu. Di sini maikat mukenanya.
Nah, kalau di sini masih kelihatan ini lain muha, berarti ini aurat untuk bebinian. Nih. Ini yang di bawah dagu nih. Jangan maikatnya di sini. Maikatnya di sini. Makanya ada mau kena bebinian itu yang bertambah sedikit ke muka situ. Nah, untuk di atasnya, untuk rambut di atas kan kelihatan nih. Ada pakai talangkup ke apa itu? Pengaman. Nah, di situ. Jadi biar ini tergoyang-goyang aman rambut bebinian. Yang paling penting di sini diikat. Nah, itu boy. Amun sebelumnya pian meikat di sini, kadusa pandir. Hanya raja aku tahu ketahuan bubuannya, pura-pura aja. Makanya berdiam aja. Nah, di sini meikatnya. Jangan di sini. Aku jar mulai bahari, di sini aja mulai. Nah, itu pengarasan di dasar. Pengarasan orang memadakan bujur. Aku jar dasar mulai bahari ya. Itu yang mulai sakit hati itu bubuan pendakwah tuh. Tapi pendakwah kada perlu jupang sakit hati. Pentingnya menyampaikan yang memberi petunjuk Allah Ta'ala. Selesai. Disampaikan. Oke. Satu. Sampaikan berataan. Enak dibaikin nih. Minta maaf guru. Kemudian ada yang walaupun beberapa kali itu aja jar. Biar aja pian madakan itu aja. Kadadaka lagi ilmu lain. Masa kadada ilmu lain? Kita berpuluh tahun menuntut ilmu, masa itu aja. Maksud itu aja yang kau kita pakai. Yang kau dipakai. Nah, ini aja. Yang ini yang kau dipakai, yang sering terjadi orang bisa sembahyangnya bisa sembahyangnya dikatakan kurang rakaatnya atau kurang syarat rukunnya. Contoh, di dalam sembahyang ada ngarannya masbuk. Masbuk kita, arti masbuk tuh tertinggal, didahului orang. Masbuk. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, orang yang masbuk boleh kada sempurna membaca Fatihah atau sama sekali kada membaca Fatihah bagi yang masbuk. Ya. Kalau yang kada masbuk wajib membaca Fatihah sekalipun inya makmum. Ada ajar orang bepadah si makmum biar kada membaca Fatihah sahaja imam menanggung. Bujur jangan disalahkan, memang ada mazhab seperti itu. Dan itu mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Tapi kita ini kan di bumi Indonesia, buminya Asy-Syafi'i. Peguruan kita beratan Guru Ja'far, Guru Abdul Marisi, Guru Usman Ibrahim, Guru Abdul Rashid. Itu bubuhan Asy-Syafi'i berataan. Kalau ada yang memakai Maliki, silahkan. Cuma berpintar-pintar ya kalau di Masjid Raya makmumnya Syafi'i berataan. Seorang hanyar sekali ke Mekah, dengar Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kada berbismillah, itu kada pintar ngarannya. Makmum di belakang Syafi'i, bukan berarti juga yang kada berbismillah itu salah, kada. Inya bisi dalil juga, asal jangan digapok, itu ngarannya pilihan. Nah itu, ya kita kembali. Lalu orang yang masbuk itu kapan inya dapat rokaat? Misalnya ini berdua orang masbuk, ketinggalan inya ketinggalan. Begitu imam ruku, inya kan orang dapat rakaat itu asal rumusnya kayak ini, asal inya minimal sempat ruku bersama imam dan rukunya itu ada tumak ninahnya, maka inya dianggap dapat rokaat itu sekalipun inya kada membaca Fatihah sama sekali. Tapi dengan syarat, nah ini yang jangan umpat rukunya aja, dengan syarat bersama imam rukunya. Nah kayak itu bersama imam, dan bersama imam tuh ada tumak ninahnya. Apa itu tumak ninah? Bertahan sekedar satu napas atau membaca tasbih.
panjangnya tuh. Misalnya imam sudah rukuk di depan, yang saya ikung ini sama-sama masbuk. Begitu imam rukuk, karena inya masbuk, langsung inya rukuk, Allahu Akbar. Imam rukuk, inya rukuk. Ini hanya datang berdua nih. Imam di depan. Lakum dinukum waliyadin. Ujar imam di muka, Allahu Akbar. Imam di muka. Yang di belakangnya hanya datang, Allahu Akbar. Langsung yang pertama ini. Nah, sama-sama padahal nih. Langsung sampat senapas. Apalagi sampat membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Maka yang datang makmum ini kada perlu menambah, tidak disuruh menambah rakaat, inya dapat rakaat sekalipun inya kada ikut bersama imam takbirnya, Fatihahnya. Ini yang ini. Yang saya ikungnya ini apa-apakah digawinya? Membaiki itu, menggaruk macam-macamnya, sudah terlambat sedikit. Cuma imam rukuk juanya. Imam Allahu Akbar. Ini kan sudah rukuk tadi. Ini rukuk. Begitu inya rukuk nangka ini, begitu teng sampai memang rukuk bersama imam, tapi kada dapat tumak ninahnya, maka ini wajib menambah. Ini kada. Pahamlah. Tolong ditanyakan ini, amun kada paham, silahkan. Lebih baik kita bekalahi di dalam masjid ini. Bekalahi itu betakun daripada karena di muka sana. Kalau pian betakun di sini masalah ini, pian betakun yang lain dapat. Kalau betakun di luar pian aja sorangan. Kalau di sini gratis, kalau di luar bayar. Satu pertanyaan 10 juta. Siapa juga akun bungol kada jar. Nah, inilah. Jadi sampat inya, nalah sampat bersama imam, cuma kada ada tumak ninahnya. Allahu Akbar. Begitu bar sami Allah, ini langsung bar sami kada sampat. Kalau bertahan senapas, maka ini wajib menambah rakaat. Apalagi tasulisih. Apa itu tasulisih? Ayo pian bahasa Indonesianya apa? Tasulisih itu apa bahasa Indonesianya? Tahu lah kamu? Apa? Apalagi Bugis nih udah ada harapan tahunya. Padahal sama-sama Bugis juga bang. Tasulisih. Begitu inya imam ruku, inya turun, Allah, imam naik, inya turun, imam naik. Ini maginnya wajib inya menambah rakaat. Kalau yang tadi aman. Nah itu berhubungan dengan masalah makmum yang masbuk kada sampat sama sekali membaca Fatihah. Bagaimana makmum yang membaca Fatihah, si makmum ini hanyar sedikit baca Fatihah, masuk hanyar sedikit jar, hanyar beberapa ayat. Imam sudah wala na'budu ma abattuminya, makmum Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar jar si imam. Hanyar alhamdulillah, ini yang masbuk lah. Allahu Akbar imam, langsung si masbuk itu jangan diselesaikan Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam ruku Allahu Akbar, langsung kita Allahu Akbar juga. Artinya kesimpulannya seberapa kawa dibaca Fatihah, seitu juga kita langsung ruku kalau imam ruku. Batas terakhir mendapatkan rakaat yaitu ruku bersama imam dan dapat tumak ninahnya imam. Selesai. Kemudian yang rancak, yang bisa, kan jamaah ini kada semuaan tahu tentang tasyahud awal, tentang tasyahud awal, bahwa tasyahud awal itu bukan rukun. Tasyahud awal itu sunnat, namanya sunnat aba'at. Di dalam sembahyang ada dua macam sunnah, ada sunnah hayat, ada sunnah aba'at. Dua sunnah ini kalau ditinggalkan sembahyangnya tetap sah. Ditinggalkan dengan sengaja atau lupa, apakah itu sunat hayat atau sunat aba'at, ini kada mempengaruhi
sah atau batalnya sembahyang kalau kita ketinggalan sunnah ini. Namun bedanya kalau sunnah hayat tertinggal itu kada disunnahkan sujud sahwi. Kalau sunat abad tertinggal disunatkan sujud sahwi. Yang mana ngarannya sunat abad itu seperti tasyahud awal. Sidin si imam kada ingat tasyahud awal. Apakah kita sholat sendirian atau sholat berjamaah atau inya jadi imam atau jadi makmum? Kalau tasyahud awal kita kada ingat sampai posisi berdiri. Imam di muka. Imam di muka. Ujar imam, kada ingat imam hendak tasyahud awal. Nah, Allah. Oke, ini sudah. Makmum di belakang kada usah lagi pakai subhanallah, biarkan aja imam naik ke atas. Si makmum jangan bertahan, umpati imam naik ke atas. Kalau seimam atau kita, apakah kita jadi imam, jadi makmum? Ini kisah imaman, nih peristiwa si imam. Kalau imam sudah naik ke atas ini, lalu imam turun, si makmum menagur, subhanallah aja. Imam turun lagi, maka si imam batal sembahyangnya. Kenapa? Karena itu posisi sudah yang wajib, yang didatangi sunat, batal sembahyangnya. Nah, kayak itu tuh kisahnya. Nah, yang di sini yang rancak bingung, si imam bingung, si makmum bingung. Bedia mana ya? Ramenya bingung, sama-sama bingung. Yang rame, yang bagus tuh makmumnya paham, imamnya paham. Nya bisa sama-sama bingung, aman aja nya, sama-sama kada tahu. Atau sama-sama tahu. Yang bisa, yang baan itu berungkis itu separuh tahu. Separuh tahu, setengah tahu. Nah, itu yang bisa ba'anu tuh. Jadi kalau si imam sudah berdiri atau kita sembahyang sorongonan, kada ingat, lupa membaca tasyahud awal, maka naik aja kena di penghujung sembahyang kita sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi. Lalu ada lagi, ini terakhir. Itu tadi tasyahud awal. Boleh juga, dua macam sudahlah. Tiga. Mukena bebinian, batas aurat, muha, ruku, tasyahud awal, dengan sunat abad, kunut. Kunut di mazhab Syafi'i, sunat, bahkan sunat abad. Di mazhab lain kada sunnah. Nah, ini pilihan, jangan dibenturakan. Sebagaimana gawian bubuan Wahabi, minta maaf lah kalau ada Wahabi, minta maaf, soal banyak juga sembahyang di masjid layani Wahabi. Ayo sembahyang kada apa-apa, asal jangan menyalah-nyalahkan orang. Karena gawian Wahabi spesialis mengkafirkan orang, mengkafirkan orang. Kasiannya pang umat Islam sudah berislam dikafirkannya. Nabi bahari dengan darahnya berjuang supaya dengan nyawa supaya orang beriman berataan, imbah beriman datang bubuan Wahabi tahun 1700-an kah itu. Hanya 300-an tahun aja Wahabi ini datang. Dikafirakannya orang, dibidahakannya, disirikakannya. Nabi kada ketujuh kah itu. Nah, kembali kita. Kunut sunat di mazhab Syafi'i. Lalu orang nang kaya pak kalau ketinggalan kunut. Nah, kunut ini misalnya di rakaat kedua sembahyang subuh, baik imam, makmum atau inya sembahyang soronganan. Nah. Wa ila rabbika farghab. Misalnya rakaat kedua sudah Allahu Akbar. Rukuk kalau Sami Allahu liman hamidah, seharusnya kunut si imam ini tadi. Imam ini seharusnya kunut. Inya kada ingat.
Allah. Begitu Allah kayak ini makmum subhanallah jar bebulik inya maka langsung kunut. Allah kayak ini nah. Ada yang menegur langsung inya bebulik bakunut inya maka ini kadusah tetap kunutnya berjalan, kadusah tidak usah sujud sahwi. Kadusah sujud sahwi. Ini yang kada ingat kunut bisa membuliki tapi kada sujud sahwi. Ya sampai di sini tadi. Nah, yang kedua, orang kada ingat kunut disunatkan sujud sahwi. Lupa kunut disunatkan sujud sahwi. Siapa mereka? Yaitu begitu sami Allahu liman hamidah kada ingat kunut Allah sampai di sini sudah, sampai melewati batas ruku sudah. Nangka ini atau di sini atau sampai di sini, pokoknya selama ini belum kena lantai, nih dahi ini belum kena lantai, ya batas ruku tadi selama belum kena lantai sampai di sini misalnya, lalu ada yang menegur subhanallah. Bebulik inya Allah bebulik kada bano bebulik langsung inya bekunut lah sembayangnya kada batal karena belum pada posisi sujud, ini belum kena lantai. Maka orang yang sudah lewat di sini anyar ingat kunut bebulik inya tapi disunatkan sujud sahwi. Di sini baru ingat sunat sujud sahwi, di sini ingat anyar ingat naik ke atas lalu berkunut, maka di penghujung sebelum salam dia sunat sujud sahwi. Dua macam sudah. Ada yang sunat sujud sahwi, ada yang kada. Yang kada tuh kayak ini aja kalau jangan juga. Jadi kalau subhanallah naik kayak langsung, jangan juga subhanallah dan kayak ini berkunut Allahumma hdina fi man hadait wa afina, jangan berdiri aja ada bapak. Kemudian yang ketiga kunut batal kalau nya. Artinya disunatkan ketinggalan kunut tadi, sunat dia sujud sahwi kalau dia sudah Allahu Akbar, kepalanya sudah kena lantai, sudah sujud, kepalanya dahinya sudah sujud, maka yang tertinggal seperti ini disunatkan sujud sahwi. Nah kayak pajar kalau inya bebulik yang kena lantai, kalau inya bebulik kepalanya dahinya sudah kena lantai maka batallah sembahyangnya. Bisa dipaham? Selesai 4 macam. Silahkan ditakunakan kalau ada hal yang perlu ditanyakan berhubungan khususnya masalah pembahasan pada hari ini atau masalah sembahyang. Kadusa bagaimana masalah yang lain-lain, masalah kawin macam-macam, khusus sembahyang aja. Ayo silakan. Adakah amun kadada baca doa bulikan kita? Adakah yang ditakunakan? Kalau pian kada bertanya berarti paham yang disampaikan. Bapak-bapak, yang saya sampaikan bukan kira-kira ya. Bukan kira-kira. Artinya dasar hukumnya ada. Ya, menurut para ulama kita di beberapa kitab. Supaya ibadah kita berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan kira-kira. Terima kasih. Adakah? 10 detik. Ini bemek. Sini. Bemek. Kada berkunut. Sujud sahwi. Jadi kalau sudah sujud belum ingat aja lagi bahwa ini belum berkunut.
Baca tasyahud akhir, hanya ingat aku belum berkunut tadi. Nah, maka dia boleh sujud sawi, sunat sujud sawi ketika ingat. Tapi amun sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi itu aku belum berkunut sembahyang subuh, lalu anak sujud sawi kadusta, itu sudah keluar sembahyangnya. Jadi selama kita masih dalam sembahyang, ingat belum berkunut, maka kita sunat sujud sawi. Bisa? Ya, selesai. Adakah lagi? Sini. Lakasi. Ini bebannya, ada yang hendak makan nih ke pasar, lapar-laparnya di situ. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada masalah makmum sempurna. Memang karena faktor makmum, jadi pada imam rukuk ini, makmum tadi belum baca Fatihah. Itu kayak apa? Diteruskan Fatihah. Bisa diteruskan ketinggalan rukuk, apakah dapat rakaat atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Yang ditanyakan ini makmum ngalamun, nah, atau makmum, pokoknya makmum yang muafik. Ini kan muafik itu yang beimbai dengan imam sejak awal. Masbuk itu yang didahului, yang tertinggal. Jadi kalau yang muafik, imam berdahulu, apakah makmum itu tertinggalnya karena mengalamun dan lain sebagainya, pokoknya Fatihahnya hanya randak terbaca. Keasikan mungkin mendengar si imam suaranya merdu banar, atau keasikannya menangis mendengar suara imam itu sampai nangis si makmum di belakang. Kadang-kadang lagi imam yang lebih bagus daripada ini sampai nangisnya. Mengalamun minta aja. Lalu tertinggal Fatihah. Tadi kan kalau masbuk, imam ruku langsung ruku, itu yang masbuk. Bagaimana yang sama-sama dari awal masih bisa selama jangan sampai 3 rukun. Ikam berdiri di muka. Ikam jadi makmum, ikam jadi imam. Kapan si makmum ini lepas daripada imam itu tadi? Ikam ruku. Nah, minta maaf. Ini si makmum hanya mulai baca bismillah. Cepatnya aja bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pokoknya sami Allahu liman hamidah. Ini sampai 3 rukun hanya lepas daripada imam ruku. Ini rukun pertama, sami Allahu liman hamidah. Ini kada dihitung, ini rukun pendek. Kada dihitung. Si makmum ini masih baca Fatihah. 1 rukun kalau sudah. Allahu Akbar. 2 rukun sujud. Nah, 2 rukun. Ini belum tuntung Fatihahnya, cepat-cepat. Kalau amuninya ini berdiri, 2 rukun tertinggal, amuninya bangun lepas daripada imam, maka si makmum langsung posisinya mufaraqah, lepas, kada ada lagi hubungannya dengan si imam. Nah begitu ini hendak berdiri, kita walad dolin, kalau perlu kadu sabah amin lagi, walad dolin, ulun langsung ruku, jadi 1 aja kalau. Nah ini naik ikam bangun, silakan bangun. Ada apa-apa. Tapi kalau masih tetap aja di situ sampainya sujud bangun lagi, maka lepas hubungannya dengan si imam. Artinya ada toleransi, 2 rukun kita sempat ketinggalan dengan imam, termasuk membaca ketertinggalan dalam membaca Fatihah. Kecuali orang yang masbuk, maka langsung aja inya 4 ruku bersama imam. Selesai. Makasih. Sekung lagi, ampihan. Ada tak? Ya, makasih banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Minta ampun maaf, minta redho kalau dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingat, kita sembahyang nang kayak apa aja bentuknya. Kada bawa udu kah? Sembahyang kada bawa udu kah? Kada menghadap kiblat kah? Misalnya, jangan sampai sembahyang itu kada ditinggalkan imbah garing, lalu aku jar benajis, beheran kayak apa membasuhnya. Apa itu ngarannya kalau di rumah sakit tuh yang langsung ke butuh sini, nah anunya itu, napa itu? Yang wadah kita bakame, yang banu itu, keteter kah apa ngarannya? Banyak di situ kalau memacul itu kita repot.
Maka kita anak sembahyang. Sembahyang penting, sembahyang jangan ditinggalkan. Kada boleh ditinggalkan. Kecuali kita hilang akal, guring atau kegilaan atau haid, hanya boleh selama kita garing masih ada akalnya, patah batis tuh, remuk batis. Selama akal kita masih ada, wajib tetap sembahyang, jangan ditinggalkan. Yang wajib tadi tetap wajib. Tapi jangan persyaratannya kada dipenuhi, karena itu dalam kondisi darurat. Maka bolehnya inya kada bauduan, ayo sembahyang dulu inya. Yang penting melakukan sembahyang. Karena berapa hari garing, setengah bulan garingnya, setengah bulan itu juga benajis awak, kada kawa inya, kada mampu membersihkan. Setengah bulan itu juga kena inya mengganti baniat lawan Allah Ta'ala, ya Allah, amun ulan sembuh, ulun ulangi sembahyang ulun nih. Bukan dikodok itu ngarannya sembahyang yang diulangi. Kenapa? Inya sudah sembahyang, cuma persyaratannya kada terpenuhi dengan sempurna. Kenapa? Inya garing, inya darurat. Jangan sampai sembahyang ditinggalkan. Aku kada nyaman jar dengan Allah Ta'ala berigat kayak inya, bukan masalah itu. Masalahnya sembahyang ini wajib dilaksanakan walaupun kita garing. Laksanakan. Apalagi sehat aja, waras aja, lalu kada sembahyang, hendak jadi apa ente? Hendak apa yang hendak dibawa menghadap Allah Ta'ala? Lain ibadah sembahyang kita juga jar memasukkan surga. Tahuai muhaai, biar ikam kada bepandir nangka itu, tahu orang semuaan bahwa kita masuk surga itu bukan karena sembahyang kita, haji kita, ibadah kita, tetapi kita masuk surga itu karena rahmat Allah Ta'ala. Tahu kita, tapi perlu juga diketahui sembahyang ibadah kita yang lain itu bagian daripada rahmat Allah Ta'ala juga. Saya kira ini dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu wa nasta'in was-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaid-dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Bil 'alamin Allahu salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu ya rahman, wa'fu ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahumma salli 'alaihi. Ada lagu dulu lah. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahumma salli 'alaihi wa sallim. Makasih banyak. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahumma salli 'alaihi. Makasihlah. Beb. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahumma deng salli wa sallim. Tunggu sini lah. Allahumma salli 'ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim Habibullah.